Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 18650016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fase pemrograman. Pendahuluan, pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, kita mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari mulai pemrograman yang terlalu cepat. Daftar pemberian pemrograman. Sebelum memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pekerjaan kembali? Apakah sumber daya yang direncanakan dan program masih tersedia? Apakah orang-orang yang dilatih? Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Langkah-langkah pemrograman. Langkah 1. Rencana penggabungan. Menurut akal sehat Anda, tidak akan dapat membuat sebuah program sekaligus dan mungkin membuangnya semuanya. Langkah 2. Mendesain modul. Programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah sampai mencapai keadaan programmer siap melakukan programan. Langkah ketiga, telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang lebih rendah. Langkah 4, rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyediakan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Langkah 5, kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. Langkah 6, pengujian modul. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian white box, tahap kedua disebut pengujian black box. Langkah 7, menguji level terendah dari integrasi. Jika modul utama memanggil sub modul, programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersama-sama. Langkah 8, menyimpan semua hasil pengujian. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang cukup menyebabkan cara terbaik secara biaya yang dibutuhkan. Langkah 9, memulai dokumentasi user. Tahapan ini memerlukan waktu untuk menjawabnya. Dokumen tersebut mungkin harus ditulis, tuntutan pemakai, tuntunan pemeliharaan, tuntunan operator, dokumentasi pelatihan, peralatan program. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya yang lebih baik. Software ini disebut JASM. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasi pemrograman, dapat mempelajarinya dengan cepat. Language Sensitive Editor menyediakan template untuk pernyataan pada bahasa pemrograman. Pendeteksi debugger membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Kode manajemen sistem sering disebut manajemen konfigurasi. Modul manajemen sistem digunakan untuk proses compiler dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. Test manager digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis untuk menggunakan TMS. Hak cipta atau copyright. Subjek dari hak cipta adalah tetap pada pengadilan tetapi terdapat peraturan pemerintah. Kesimpulan dari fase pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Pemrograman diperoleh untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Berikut adalah beberapa pemikiran tentang pemrograman. Programmer selalu meremehkan tugasnya. Mengajar mereka pesimis merupakan hal yang salah. Pada akhir fase pemrograman dilihat ada hal utama berikut ini. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. Program-program individual sudah diselesaikan dikodekan. Susunan dari penggabungan telah ditentukan. Tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan. Jika Anda beruntung, hal tersebut telah dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.